Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Rapaska Aprilia, NPM 18 10 63 10 70 219 dari kelas 6A PJKR. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan karakteristik tunalaras. Anak tunalaras adalah anak yang mengalami hambatan emosi dan tingkah laku sehingga kurang dapat atau mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungannya. Dan hal ini akan mengganggu situasi belajarnya. Menurut Sumantri 2006, situasi belajar yang mereka hadapi secara monoton dan mengubah perilaku bermasalahnya menjadi semakin berat, tetapi merupakan permasalahan ini yang sulit untuk menentukan batasan mengenai anak yang mengalami gangguan tingkah laku atau lebih dikenal dengan istilah tunalaras. Hingga kini belum ada suatu definisi yang dapat diterima secara umum serta menentukan semua pihak. Kenyataan batasan atau definisi yang telah ditemukan para profesional para ahli yang berkaitan dengan masalah ini berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang disiplin ilmu masing-masing untuk keperluan profesionalnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Amin, NPM 18 10 63 10 70 120. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu klasifikasi tuna selaras. Nah, klasifikasi yang dikemukakan oleh Rosembera pada tahun 1992 adalah anak tuna selaras dapat dikelompokkan atas tingkah laku yang berisiko tinggi dan rendah. Yang berisiko tinggi itu seperti hiperaktif, agresif, pembangkang, delinkuensi, dan anak yang menarik diri dari pergaulan sosial. Sedangkan yang berisiko rendah adalah seperti anak autisme dan skizofrenia. Secara umum, anak tuna selaras menunjukkan ciri-ciri tingkah laku yang ada permasalahan pada setiap klasifikasi, yaitu seperti kekacauan, tingkah laku, kecemasan, dan menarik diri, kurangnya dewasa, dan agresif. Selain pembagian di atas, masih banyak tingkah laku anak-anak yang dapat digolongkan tuna selaras yang belum mendapatkan layanan khusus. Misalnya, anak yang merasa bahagia bila melihat api karena ingin selalu membakar saja. Ada juga anak yang suka meninggalkan rumah, penyimpangan seks, dan sebagainya. Yang kedua itu ada sistem klasifikasi klaim perilaku yang dikemukakan oleh Quay pada tahun 1979 dan Samuel Crick and James J. Gallagher pada tahun 1806 yang dialihbahasakan oleh Muhammad Amin pada tahun 1997 sampai 51 adalah sebagai berikut. Contohnya yang pertama ada anak yang mengalami gangguan perilaku yang kacau. Seperti mengacu pada tipe anak ini seperti melawan kekerasan, bermusuhan dengan polisi, melawan guru, kejam, jahat, suka menyerang, atau seperti hiperaktif. Yang kedua ada anak yang cemas, menarik diri. Adalah anak yang pemalu, seperti takut, suka menyendiri, tidak peka, atau penurut. Mereka tertekan batinnya. Yang ketiga itu ada dimensi ketidakmatangan, mengacu pada anak-anak yang tidak ada perhatian, lambat, tidak berminat sekolah, pemalas, suka melamun, dan pendiam. Mereka ini seperti anak autis. Yang keempat atau yang terakhir adalah anak agresi sosialisasi. Ini seperti mempunyai ciri atau masalah perilaku yang bersosialisasi dengan geng tertentu. Anak tipe ini termasuk dalam perilaku pencurian atau pembolosan. Mereka itu suatu bahaya bagi masyarakat. Terima kasih. Ketunalarasan. Mengenai latar belakang timbulnya ketunalarasan telah banyak dikemukakan oleh para ahli yang berkecimpung dalam usaha penunggalannya. Dinamika keadaan yang melatar belakangi anak ketunalarasan berserta gejala-gejalanya perlu diketahui untuk memberikan
pemahaman yang jelas tentang anak tunalaras. Dapat memahami hal itu akan mempermudah dalam usaha menanggulinya atau memberikan yang sesuai layanan yang dibutuhkan anak. Dari berbagai faktor yang berkaitan dengan masalah ketunalarasan, ada mengenai kondisi fisik anak, masalah perkembangannya, lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ada sementara dalam kondisi keadaan fisik meyakini menurut ahlinya bahwa disfungsi kelenjar endokrin dapat mempengaruhi timbulnya tingkah laku. Masalah perkembangannya, menurut Erikson, menjelaskan bahwa setiap memasuki fase perkembangan baru, individu dihadapkan pada berbagai krisis emosi. Lingkungan keluarga. Keluarga adalah peletak dasar perasaan nyaman pada anak. Dalam keluarga pula, anak memperoleh pengalaman pertama mengenai perasaan dan sikap sosial. Kasih sayang dan perhatian. Kasih sayang dan perhatian orang tua dan anggota keluarga kita sangat dibutuhkan oleh anak. Kurangnya kasih sayang dan perhatian orang tua menimbulkan anak mencarinya di luar rumah, digabung dengan kawan-kawan yang membentuk suatu kelompok anak yang merasakan senasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melania Yulandari, MPM 18106310700108. Di sini saya akan membahas materi tentang perkembangan kognitif, kepribadian, emosi, dan sosial untuk anak tunalaras. Yang pertama, ada perkembangan kognitif anak tunalaras. Anak tunalaras memiliki kecerdasan yang tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Prestasi yang rendah di sekolah disebabkan mereka kehilangan minat dan konsentrasi belajar karena masalah gangguan emosi yang mereka alami. Kegagalan dalam belajar di sekolah seringkali menimbulkan anggapan bahwa mereka memiliki inteligensi yang rendah. Memang anggapan tersebut tidak sepenuhnya keliru, karena di antara anak yang tunalaras juga ada yang mengalami keterbelakangan mental. Kedua, perkembangan kepribadian anak tunalaras. Para ahli mendefinisikan kepribadian sebagai suatu organisasi yang dinamis pada sistem psikofisis individu yang turut menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kepribadian akan mewarnai peranan dan kedudukan seseorang dalam berbagai kelompok dan akan mempengaruhi kesadaran sebagai bagian dari kepribadian akan dirinya. Dengan demikian, kepribadian akan menjadi penyebab seseorang berperilaku menyimpang. Yang ketiga, perkembangan emosi anak tunalaras. Menurut Sutijihati Sumantri, terganggunya perkembangan emosi merupakan penyebab dari kelainan tingkah laku 24 anak tunalaras. Ciri yang menonjol pada anak tunalaras adalah kehidupan emosi yang tidak stabil, ketidakmampuan mengintrospeksikan emosinya secara tepat, dan mengendalikan diri yang kurang sehingga anak tunalaras seringkali menjadi sangat emosional. Ketergantungan kehidupan emosi ini terjadi akibat ketidakberhasilnya anak dalam melewati fase-fase perkembangan. Yang keempat, perkembangan sosial anak tunalaras. Anak tunalaras memiliki penghayatan yang keliru, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan sosialnya. Mereka menganggap dirinya tak berguna bagi orang lain dan merasa tidak berperasaan. Oleh karena itu, timbullah kesulitan apabila akan menjalani hubungan dengan mereka. Apabila berhasil sekalipun, mereka akan menjadi sangat tergantung pada seseorang yang pada akhirnya dapat menjalani hubungan sosial dengannya. Materi berikutnya adalah dampak ketunalarasan bagi individu dan lingkungan. Kelainan tingkah laku yang dialami anak tunalaras mempunyai dampak negatif bagi dirinya sendiri maupun lingkungan sosialnya. Perasaan tidak berguna bagi orang lain, perasaan rendah diri, tidak percaya diri, perasaan bersalah, menyebabkan mereka merasakan adanya jarak dengan lingkungan. Perkenalkan, nama saya Asri Suci Alfiani dengan NPM 18106310700205. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan pendidikan.
Bentuk pelayanan pendidikan dapat diselenggarakan di SLB, khusus bagi anak tunalaras. Berdasarkan data statistik tahun 2003 yang dikeluarkan Direktorat Pendidikan Luar Biasa menyebutkan bahwa jumlah anak tunalaras sebanyak 351 orang dengan jumlah 12 sekolah luar biasa bagian tunalaras. Ada pula departemen terkait yang memberikan pelayanan pendidikan bagi anak, yaitu Departemen Kehakiman dan Departemen Sosial. Pada umumnya, Departemen Kehakiman menampung anak negara, yaitu anak delinkuensi atau putusan pengadilan dicabut hak mendidik dari orang tuanya, kemudian diambil oleh pemerintah. Mereka dipelihara sampai berumur 18 tahun sebagai batas ukuran dewasa. Sedangkan Departemen Sosial memelihara mereka berdasarkan titipan dari orang tua, karena orang tua sudah merasa kewalahan. Macam-macam bentuk penyelenggaraan pendidikan anak tunalaras. Yang pertama yaitu ada penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan di sekolah reguler jika di antara murid di sekolah tersebut ada anak yang menunjukkan gejala kenakalan ringan. Yang kedua ada kelas khusus apabila anak tunalaras perlu belajar terpisah dari teman pada satu kelas. Kemudian gejala-gejala kelainan baik emosinya maupun kelainan tingkah lakunya dipelajari. Kemudian yang ketiga ada sekolah luar biasa bagian tunalaras tanpa asrama bagi anak tunalaras yang perlu dipisah belajarnya dengan kawan yang lain karena kenakalannya cukup berat atau merugikan kawan sebayanya. Kemudian yang keempat ada sekolah dengan asrama bagi mereka yang kenakalannya berat sehingga harus terpisah dengan kawan maupun dengan orang tuanya, maka mereka dikirim ke asrama. Bentuk satuan dan lama pendidikan. Bentuk satuan pendidikan yang pertama ada sekolah dasar luar biasa yang disebut SDLB, merupakan bentuk satuan pendidikan yang menyiapkan siswanya untuk dapat mengikuti pendidikan pada jenjang SLTPLB atau sekolah lanjut tingkat pertama, baik melalui pendidikan terpadu atau kelas khusus. Yang kedua ada sekolah lanjutan tingkat pertama luar biasa yang disebut SLTPLB, merupakan bentuk satuan pendidikan yang menyiapkan siswanya dalam kehidupan bermasyarakat dan memberi kemungkinan untuk mengikuti pendidikan pada SMLB atau sekolah menengah atau SMU atau SMK reguler melalui pendidikan terpadu dan atau kelas khusus. Kemudian yang ketiga ada sekolah menengah luar biasa atau SMLB, merupakan bentuk satuan pendidikan yang menyiapkan siswanya agar memiliki keterampilan yang dapat menjadi sumber mata pencaharian, sehingga dapat hidup mandiri di masyarakat atau mengikuti pendidikan di perguruan tinggi. Lama pendidikan SDLB berlangsung selama sekurang-kurangnya 6 tahun. Kemudian ada SLTPLB berlangsung sekurang-kurangnya 3 tahun. Dan ada SMLB berlangsung selama kurang-kurangnya 3 tahun. Kemudian ada tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan luar biasa tunalaras terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru yang berlatar belakang pendidikan luar biasa, khususnya tunalaras, serta anggota masyarakat yang tidak dididik khusus sebagai guru pendidik luar biasa, tetapi mempunyai keahlian dan mampu tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik dalam kegiatan belajar. Program pembinaan sekolah. Yang pertama ada program bidang pengajaran. Isi program bidang pengajaran pada prinsipnya sama dengan sekolah reguler. Mengingat kondisi anak tunalaras pada umumnya malas untuk belajar, maka sifat pengajaran kepada mereka juga bersifat penyuluhan atau yang disebut remedial teaching. Remedial teaching maksudnya membantu murid dan kesulitan belajar. Sistem pengajaran bersifat klasikal. Ada kemungkinan dalam satu kelas terdiri dari beberapa anak yang mengikuti program pengajaran secara berbeda-beda. Jumlah murid tiap-tiap kelas sekurang-kurangnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 12 orang. Kemudian yang kedua ada program bimbingan penyuluhan.
Program-program ditawarkan dalam bimbingan dan penyuluhan antara lain yaitu ada program bimbingan penyuluhan suasana hidup keagamaan di asrama, program keterampilan, program belajar di sekolah reguler, program bimbingan kesenian, program kembali ke orang tua, program kembali ke masyarakat, dan program bimbingan kepramukaan.